Bismillahirrahmanirrahim. Zalamtu sunnata man ahya zalama ila durramin warami. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu thalithu. Sing nomor telu iku fi madhin nabiyyi ing dalem muji Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab atau fasal ketiga sesudah beliau menjelaskan tentang dirinya, menjelaskan tentang kewaspadaan terhadap hawa nafsu, setan apa itu, masuk pada pembahasan tentang pujian kepada Kanjeng Rasul. Zalamtu sunnata man ahya zalama ila. Zalamtu zalim sapa ingsun, berlaku zalim sapa ingsun, aniaya sapa ingsun, sunnata man ing kebiasaane wong, maksudnya kebiasaane Kanjeng Nabi, ahya yang telah menghidupkan sapa man adz-dzalama ing kegelapan malam, ila anistakat sampai yento mengaduh mengeluh apa qadamahu dua telapak kakinya Rasul ad-durra ing lara sakitan min waramin saking bengkak. Dalam tu zalim ingsun sunnataman ing kebiasaane wong ahya yang telah menghidupkan sapa wong az-zalama ing kegelapan malam, ila anistakat sampai yento mengaduh apa qadamahu dua telapak kakinya man ad-durra ing kesakitan min waramin sebab bengkak. Aku telah berbuat zalim karena tidak mengikuti kebiasaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghidupkan malam dengan ibadah, salat malam utamanya, hingga kedua kakinya bengkak mengaduh kesakitan. Ya, pasal ini tentang mulai masuk pada sosok Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesudah sebelumnya bicara tentang diri beliau, bicara tentang kelemahan beliau, hari ini bicara tentang Kanjeng Nabi. Keserasiannya apa? Sesudah mengakui diri, mengetahui diri, barulah orang itu ngakoni Gusti Allah. Seperti dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Sapa sing menyadari dirinya, mestine dia sadar siapa yang menciptakannya, Gusti Allah. Wong ora ngerti Gusti Allah nek ora ngerti utusane Gusti Allah. Jadi melalui Kanjeng Nabi kita tahu Gusti Allah. Ini sah. Jadi ini bab tentang Kanjeng Nabi, bab tentang intinya burdah, yaitu tentang pujian-pujian terhadap Kanjeng Nabi. Yang dari sini kita berharap kita bisa mengagumi beliau, yang selanjutnya tentu saja mengikuti apa yang menjadi kebiasaan, menjadi keistimewaan beliau. Yang pertama Ya tentu saja, karena kalau kita ini ngerti dengan
hebatnya Kanjeng Nabi, kita bisa menyadari bagaimana hebatnya Gusti Allah. Gitu. Anda tidak bisa menganggap hebat lukisan kalau tidak menganggap hebat pelukisnya. Anda menganggap oh hebat, oh bangunan ini bagus sekali, kuat sekali. Berarti Anda memuji yang bangun bangunan. Anda menganggap hebat lukisan, Anda menganggap hebat apa ini? Kaligrafi. Ya Anda harus pikir, harus muji kepada orang yang bikin kaligrafinya. Ya. Anda muji Kanjeng Nabi, ya Anda harus muji siapa yang nyiptake Kanjeng Nabi, Gusti Allah Ta'ala. Dan ya jelas sekali dari bait ini, zalamtu sunnata man ahyadz zalama. Saya berlaku zalim karena saya ngaku cinta kepada Nabi, tapi saya belum bisa ngikuti apa yang menjadi kebiasaan. Sunnah itu tradisi, kebiasaan Nabi nopo? Kebiasaan Kanjeng Nabi menghidupkan malam. Jadi nek bengi ra turu kaya sampean, apa meneh ndelok bal, apa meneh gitaran, ngerokok ngopi. Bel. Ngono carane seneng lah, seneng cap mopo. Nek Kanjeng Nabi beliau salat malam. Dalam sebuah hadis disebutkan juga sebaiknya kita ini membagi malam itu 3. 1 istirahat, 1 apa? Apa? 1 istirahat, 1 sholat, 1 apa lagi? Iya tak? Apa itu per-3 itu ya? Jadi kalau Kanjeng Nabi ini sepertiga malam, nggak sepertiga ini, bahkan diriwayatkan itu beliau menghabiskan malam. Punya nggak sampean bayangan kok sampai kaki itu bengkak? Berarti gimana itu? Serius nggak ngibadahi Kanjeng Nabi? Serius nggak? Ya Allah. Bagaimana sampean punya bayangan kok Kanjeng Nabi kakinya sampai pecah-pecah? Ini riwayat hadis sahih ya. Sampai kemudian Gusti Allah sendiri yang kemudian menegur Kanjeng Nabi. Di dalam surah Thaha beliau Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami turunkan Quran tidak untuk nyiksa, gawe ente susah. Quran tidak ente buat, jangan ente buat susah. Quran justru untuk membuat mudah, menjadikan petunjuk bagi kita semua, tidak membuat susah. Masya Allah. Jadi beliau banyak sekali menghidupkan malam, tentu saja dengan banyak sholat. Bukti nih kakinya bengkak. Kok bisa mak sholat apa? Sholat sing ngadeg suwi. Sholat apa? Sholat sing maca Quran. Ini saya dapat nasihat dari guru saya, kalau ente pengen lancar Quran nih, ya ente sholat sambil ente deres, itu cepet lancar. Ngendikane guru saya Syekh Hamid ya. Kalau pengen lancar ya sholat apa itu, deresanmu itu dipakai untuk sholat ya. Ini kira-kira Kanjeng Nabi juga begitu. Kok bisa beliau ini lama? Kalau cuma Fatihah kulhu tok ya gampang, enggak. Tapi ini panjang bacaan ya. Dan ini kemudian juga ditiru oleh para sahabat. Para sahabat kadang surat Al-Baqarah itu dibuat di dalam
beberapa rakaat saja, 4-5 rakaat selesai dalam surat Al-Baqarah. Dan itu tidak berat. Kanggo wong sing hafal Quran itu biasa, tidak berat. Ya. Cuma kalau ini terus dan ini bukan hanya surat Al-Baqarah, kemudian surat-surat yang lainnya itu berat. Ya. Kita lihat namanya, alhamdulillah kita punya Kiai Najib juga, masya Allah, ya. Setiap malam bulan Ramadan gini minimal 1,5 juz. Nanti mulai tanggal 21 sampai tanggal 26 itu berapa juz tuh? 5 juz, gitu. Nanti mulai tanggal 27 sampai 29 10 juz, ya kan? Ini real, ini tidak sesuatu yang apa gitu. Ini biasa. Nih. Bagaimana Imam Syafi'i mamanya setiap Ramadan bisa menghatamkan 60 kali hataman? Ya kalau nggak gitu gimana? Ya memang begitu itu. Ya. Ini zalamtu sunnata man ahya dzalama. Ketika diingatkan oleh Sayyidah Aisyah istrinya, Nabi, jenengan ini kok ndak gitu toh ngibadahnya kok lama banget gitu. Wahai Rasul, mengapa engkau berlaku seperti itu, sholat berlama-lama, padahal kan Allah sudah mengampuni dosa-dosamu? Nabi jawabnya apa? Dan ini versi ini bukan hanya Sayyidah Aisyah, diriwayatkan oleh beberapa sahabat, dan Nabi ngendikannya sama. Gitu? Afala akunu abdan syakurlah. Saya nggak boleh, saya pengen jadi hamba yang bersyukur. Luar biasa. Saya ini apa? Saya dijadikan sebagai utusan Allah, luar biasa. Ya, ini jawaban oleh Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pengarang menyatakan, saya ngaku seneng pada Kanjeng Nabi, tapi saya lalai tidak mengikuti banyak apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Kemarin kita membaca beliau ngendikan apa kemarin? Walam usolli siwa fardin walam asumi. Saya hanya sholat fardu saja, saya tidak banyak melakukan ibadah sunnah. Ya. Sedangkan Nabi kekasih saya itu menghabiskan malam sampai kakinya bengkak, luar biasa. Wa syadda min saghabin asyahu wa tawa kashan mutrafal adami wa syaddalan mengikat naleni sapa Kanjeng Nabi min saghabin sebab lapar, menahan lapar, asya'ahu ing perutnya Nabi mengikat perutnya, watawa dan melipat sapa Nabi tahtal hijarati di bawah apa ini? Batu. Ya, diikat, diberi batu. Kashan ing ya bagian pinggang, ya pinggang Nabi mutrafal adami yang halus kulitnya, mutrafal adami yang halus kulitnya. Wasyaddalan naleni sapa Kanjeng Nabi min saghabin sebab lapar, asyahu ing perutnya Nabi, watawa dan melipat sapa Kanjeng Nabi, dilipat tahtal hijarati di bawah batu, kashan ing pinggangnya Nabi, artinya perutnya Nabi, mutrafal adami kang kulitnya halus, yang halus kulitnya. Nabi juga mengikat perutnya demi menahan lapar dan melipat kulitnya yang halus dengan batu. Ya Allah Gusti, Nabi gini menahan lapar, tidak bengok-bengok, ya, tidak demo, tidak ya Allah. Betapa beliau kuat sekali menahan diri.
menahan emosi. Mari ini betul-betul kita jadikan pelajaran utamanya di masa-masa seperti ini. Ada ini sedih, ngamuk, ini sedih. Ya Allah. Kadang ada diwawancara, lah ngopo Bu? Mbak, kok tadi begenggek, ngopo sampean kok begenggek? Ini saya ini demi untuk nyekolahkan anak-anak saya. Nyekolahke anake kok nganggo dadi begenggek. Tahu begenggek enggak? Kok kowe apa iki? Begenggek apa? Melacur. Kok Anda itu melacur gimana? Lah iya saya melacur demi anak-anak saya ini loh supaya bisa sekolah. Loh sekolah atau kayak SPP kok hasil melacur apa ya ora tambah kocluk bocah iki. Iki piye ya Allah. Ya ta, entuk barokah sekondi ndene begenggek ora arep apa arep diarep-arep anake ape tambah elek, tambah dablek. Tambah wani karo gurune, tambah ngrusak sekolahane iki. Nauzubillahi min. Coba ini bait luar biasa sekali. Pelajaran dari Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menahan diri. Tidak meskipun dalam keadaan lapar yang sedemikian rupa. Pelajaran yang luar biasa. Hari ini orang masih punya motor aja nyun sewu jaluk-jaluk. Masih punya, ya Allah. Jangan sampai kita ini merendahkan diri kita sendiri dengan sini nafsi ya, jaluk-jaluk. Nggih. Iya. Jadi Anda, kita semua boleh jadi miskin itu nggak apa-apa. Miskin itu bukan sesuatu yang tercela. Ya. Yang tercela adalah apabila kita tidak punya integritas, nggak kuat menjadi orang miskin. Itu tercela. Tapi kalau miskinnya kita ini miskin berintegritas, maknanya miskin yang terhormat, dipuji orang, bener nggak? Ini buktinya Kanjeng Rasul orang jaluk-jaluk, wah jadi pujian, masya Allah, jadi legenda, bener nggak? Legenda, masa pemimpin seperti itu, ya tak? Para sahabat tahu nggak? Kanjeng Nabi itu kan ketika itu menggali parit dalam rangka perang Khandaq. Jadi sahabat membuat parit di sekeliling Madinah untuk menahan tentara Romawi datang nyerang Madinah. Membuat parit dan keadaan sahabat itu keadaannya kelaparan paceklik. Para sahabat, inilah perjuangan sahabat. Kalau mau tahu, mereka mendapatkan gelar radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ini karena mereka ini kedudukannya tidak etek-etek cengengesan kaya kowe ngaji wae angel njaluk dadi radhiyallahu anhu piye. Ya. Bukan radhiyallahu anhu zaman itu. Allahumma fir lahu. Ya Allah, sangat jauh awake dhewe karo sahabat ku adohe pol. Lah piye sahabat Kanjeng Nabi ngerti Kanjeng Nabi didak-idak dekne nglindungi Nabi sampean ngono diudak tak melayu dhewe sampean enggak. Ya Allah. Jadi para sahabat tuh menggali parit dan keadaan perutnya itu sudah ada apa ya? Ditaleni pakai ditaleni dan di situ ada batunya yang ada di perutnya sahabat-sahabat itu. Sahabat ngeluh sama Nabi, Nabi lapar. Lapar kan Nabi. Ini sambil memperlihatkan perutnya yang ini ditaleni.
diberi batu di perutnya ini kerikil-kerikil dadeke siji dikai kain diubet-ubet ke ben ini kan naik kan nggak begitu terasa lapar artinya ya lapar juga itu nanti itu perutnya kan kutuk-kutuk jadikan rapatnya kutuk-kutuk gini ini sampean pengen diet cepat ya gue mau cuma mangan 3 dina oh iya kandhane ra ngandel ya itu coba patepol lah saiki diet sedikit ngelelah caranya mana kuwi diet top markotop sahabat begitu memperlihatkan ini kepada Kanjeng Nabi dan apa kata Nabi aku yang ngono kuwi dikira ora apa ya Allah coba bayangkan ini pemimpin yang serius ini yang betul-betul gitu. Luar biasa dan diibaratkan di sini sesuatu yang apa ya aneh gitu karena Nabi harus mengikat perutnya yang halus kulitnya ya maksudnya perut yang mulia yang terhormat perut yang tidak tapi harus menjalani perjuangan sedemikian rupa ini saudara dan itu bukan kok kemudian Kanjeng Nabi itu nggak mau kemewahan ya kita lihat bait selanjutnya warawadat hul jibalu syummu min dhahabin fa'araha ayyama syamami warawadat lan teko hu ing Nabi apa al jibalu gunung asyummu yang tinggi gunung menawarkan kepada Kanjeng Nabi min dhahabin syummu yang tinggi min dhahabin gunung emas an nafsihi saking dirinya Nabi fa'ara mongko memperlihatkan sapa Nabi ha ing gunung ayyama syamami ing ora butuh ing rasa cukup ora butuh menolak dengan serius warawadat lan nawari lan teko hu ing Nabi apa aljibalu gunung asyumu yang tinggi min dhahabin dari emas gunung emas maksudnya an nafsi pada dirinya Nabi fa'ara mongko memperlihatkan sapa Nabi ing gunung ayyama syamamin en ora butuh Nabi ditawari gunung emas yang menjulang tinggi dan Nabi memperlihatkan dirinya sudah merasa cukup dan tidak butuh sama hal-hal begitu itu ya ini kisahnya dari malaikat Jibril ya yang beliau ini datang kepada Nabi menyatakan salam malaikat Jibril salam ya Gusti Allah salam kepadamu dan nawani kepadamu Muhammad kamu mau enggak dikasih gunung emas ya supaya uripmu ki kecukupan kepenak mau enggak kamu ditawani gunung emas maksudnya kekayaan kemewahan ya Nabi enggak jaluk enggak minta Nabi itu enggak minta tapi Nabi menolak dan menyatakan tidak membutuhkannya jadi bait ini memberi alasan ya memberikan alasan dari bait sebelumnya bahwa Nabi itu enggak jadi beliau melakukan mengikat perutnya dengan batu bukan kok beliau itu enggak bisa kaya kalau beliau minta Gusti nyuwun sedan mamane wah teko temenan ora ono Gusti Kanjeng Rasul ditolak-tolak ndak ada kalau beliau ngendikan mesti diparingi ya tak
Jadi bukan karena beliau atau beliau menyiksa diri, bukan. Supaya ini aku ketok guru lah aku ya, bukan Yesus. Enggak, bukan menyiksa diri, enggak, bukan karena enggak. Tapi beliau merasa bersyukur dengan Allah atas anugerah yang diberikan Allah pada beliau. Beliau banyak puasa, beliau banyak dan ditawari emas demikian itu enggak mau. Nah, ini. Jadi ini sekali lagi menjadi pelajaran bagi kita saudara-saudara ya. Sini nafsi wa iyyakum. Jadi bila kita berjuang, bila kita sedang mengupayakan sesuatu yang baik untuk masyarakat, untuk umat ya, dan kita yakin itu sesuatu yang baik, jangan mau disuap, jangan mau dibeli. Meskipun itu untuk pribadi Anda, itu sesuatu yang menyenangkan, itu yang enak gitu. Ini pelajaran betul. Jadi perjuangan itu ya butuh pengorbanan. Ini apa alasannya beliau menolak diberi gunung yang sedemikian itu? Dinyatakan dalam bait selanjutnya, wa akadat zuhdahu fiha daruratuhu inna darurata la isami. Wa akadalan nguatke zuhdahu ing zuhute Nabi fiha ing dalam dunya, fiha ing dalam dunya apa daruratuhu butuhe Nabi, apa daruratuhu butuhe Nabi. Inna darurata sak temene hal yang darurat iku la ta'du tidak ganggu apa darurat alal isami ing atase wong sing terjaga, wong sing maksum. Wa akadat lan nguatke zuhdahu ing zuhute Nabi fiha ing dalem dunya apa daruratuhu kebutuhane Nabi. Padahal inna darurata sesungguhnya darurat iku la ta'du tidak mengganggu apa darurat, tidak apa-apa apa darurat alal isami bagi orang yang maksum. Terjemahan bahasa Indonesianya, kezuhudan Nabi semakin terlihat saat beliau enggan menerima kemewahan dunia meskipun dalam keadaan darurat, dalam keadaan membutuhkan, beliau tidak terkesima dengan kemilau dunia. Padahal keadaan darurat tidak mengurangi kemaksuman beliau. Orang itu kalau sudah darurat itu apa-apa sudah boleh dilakukan. Kaidah fikihnya ad-daruratu tubihul keadaan darurat membolehkan segala yang dilarang. Keadaan darurat meskipun ad-darurat tuqaddaru biqadariha, harus diukur sesuai dengan kadar kedaruratannya. Tapi yang jelas yang namanya darurat boleh melanggar mahdurat, hal yang dilarang. Ya. Tetapi secara wa akadat zuhdahu fi daruratuhu, meskipun Nabi butuh, ya, butuhnya sangat, dan butuhnya Nabi itu bukan kok untuk pribadi, tetapi untuk perjuangan umat. Ya, butuhnya itu sangat. Ketika Nabi ditawari, Nabi tidak bergeming, artinya Nabi menolak kemewahan dunia. Ini menunjukkan, membuktikan kezuhudan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bicara zuhud. Zuhud itu apa?
Zuhud itu definisi yang saya paling senang, ya. Itu definisinya Allahyarham si Mbah Zainal, Mbah Zainal Abidin rahimahullah. Zuhud itu tidak til kemantil ning dunya. Ora til kemantil ning dunya iki jenenge zuhud. Lho, angel bahasa Arab ora ono, bahasa Indonesia ora ono. Piye ibu? Maknanya zuhud itu keadaan Anda tidak bergantung dengan dunia. Lebih jelasnya saya tambahkan definisi dari Allahyarham Simbah Ali Maksum. Sing jenenge zuhud itu apa? Zuhud itu Anda melihat dunia tidak lebih dari Anda seperti melihat pasir. Gitu. Ente delok dunia iki koyo delok pasir. Gimana Anda lihat pasir gimana? Biasa gitu aja. Top marga iki jenenge zuhud. Anda melihat dunia kaya delok pasir. Waduh. Ono dipit motor apik. Biasa. Waduh, top. Atau Anda punya Anda beli kulkas. Kulkas biasanya 2 pintu, 3 pintu. Ente punya kulkas 7 pintu. Kaya kulkase swarga. Jadi kalau kulkas biasanya pendingin, itu ada freezer ya, apa namanya? Freezer ya. Ini kulkas ada freezernya, ada penghangatnya. Kulkas penghangat. Saking topnya itu. Tapi Anda punya begitu tuh biasa, bukan kok mus dipamerke, bukan kemudian di kandak-kandakin, biasa. Seperti Anda punya tanah itu biasa. Itu namanya zuhud. Punya, bukan Anda gak punya. Nek Anda gak punya jenenge kere. Zuhud Anda punya. Paham enggak? Bedanya tahu? Jadi zuhud Anda punya, tapi Anda tidak merasa itu sesuatu yang istimewa, harus sesuatu yang digimana biasa, dunia biasa, ngono ae. Jenenge dunia apa? Zuhud. Jadi ketika itu biasa, Anda punya sepeda motor yang hebat dipinjam, ayo monggo silahkan. Kalau Anda nggak punya keperluan, silahkan pakai aja biasa. Itu jenenge zuhud. Paham? Ini definisi paling sip, top markotop. Nah ini. Jadi Anda melihat dunia itu laksana Anda melihat pasir. Wih, gampang toh? Itu ibarat dari Allahyarham Simbah Ali Maksum. Ini otentik. Ya soal betul Instagram betul ini. Ya saya terus gini, wah betul Instagram ini. Ya Allah, ini namanya zuhud sekarang. Jadi seperti itulah zuhud Kanjeng Nabi. Jadi bukannya beliau itu nggak bisa mendapatkan dunia sisi, enggak. Beliau itu bisa. Tetapi beliau itu tidak butuh. Padahal kalaupun butuh itu bukan sesuatu yang mencela kredibilitas Nabi. Lah memang butuh, ya. Dan butuhnya itu bukan untuk beliau pribadi, ndak. Itulah. Jadi coba bayangkan ketika Anda membutuhkan sesuatu dan Anda ditawari hal itu, Anda malah bilang enggak cukup, enggak apa-apa, enggak butuh. Wah itu berarti itu top tenan berarti ya. Mamane aja ditanuke bangsa sing angel. Mamane sampean itu wis dadi kiai kampung. Nah, zaman kampung wae, kiai sing tenanan ya ning kota iki koyo krapyak kiai tenan. Zaman kampung wae. Kapok. Pengen dadi kiai kota ya kudu iso dadi mantune krapyak. Berat iki. Ojo metu Instagram. Wes, piye mau? Piye mau?
Jadi ente lagi bangun, duit muntek gitu. Duit muntek terus diparani karo calon bupati, atau calon wali kota, atau calon gubernur malah nih ya. Atau calon presiden. Ya tak bantu. Terus sampean bilang, enggak usah. Enggak butuh saya. Itu namanya Anda itu zuhud, orang GR loh, orang kok jaim loh ya. Ya nanti saya bantu tapi saya nggak butuh bantuan Anda. Itu namanya top, Marco top gitu. Yang banyak itu justru memanfaatkan. Nah ini mumpung musim pilkada lah, yang gue proposal supaya banyak. Itu. Tapi kok Anda begitu, itu berarti hebat. Sama dengan Nabi, keadaannya sedang susah, ditawari begitu, beliau tidak tidak mekek, bahasa Jawanya itu mekek, tidak tergoda ya. Innad darurata la ta'du 'alal islami. Padahal kalaupun itu diiyani, itu ya tidak mengurangi derajat Nabi. Wong ini darurat kok. Darurat itu apa sih? Darurat itu kebutuhan yang mendesak, yang kalau tidak dituruti akibatnya itu mati. Itu namanya darurat. Innad darurata la ta'du 'alal. Itu tidak karena darurat, enggak apa-apa. Tetapi itu pun juga tidak diiyani oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, suatu ketika sahabat Umar melihat Kanjeng Nabi ini sedang tidur di ranjang dengan perlak maksudnya, dengan perlak diselim spray pakai spray yang tipis ya. Sahabat Umar nangis, ya Allah, jenengan kok keadaannya begitu itu. Jenengan itu kan bisa menaklukkan kaisar, jenengan bisa menaklukkan Kisra, kaisar takluk di tangan jenengan, tapi jenengan kok ya Allah, sare saja di itu ranjang yang dengan kain tipis dan pakai ininya bantal tanah yang di apa? Yang di gelembungke iki lho apa jenenge? Dipadatkan. Kok jenengan sare begitu? Sahabat Umar nangis. Ditanya, "Mayubkika ya Umar? Kenapa nangis?" Wa kaifala abki? Kenapa? Kan saya enggak nangis gimana? Saya melihat inna Kisra kaisarnya tana'aman fi ma yatana'aman fihi fid dunya. Kaisar betapa menikmati dunia dengan kemewahannya sedemikian itu. Sedangkan jenengan Kanjeng Nabi tidurnya aja begitu. Masya Allah, anta ala hadil hal. Masya Allah. Nangis sahabat Umar. Loh, sama niso pun nangis. Pak, ya Allah Pak, bangunannya kok nggak habis-habis, nggak selesai-selesai. Nangis saya Pak. Jadi kan nggak begitu ya. Jenengan nggak pondok rampung-rampung gimana Pak? Nangis ya. Nggak ono ngono. Ya Allah, ya sahabat Umar tuh nangis. Faqala alaihissalam, ya Umar, amatar sampean ora seneng mbok aku ngene iki ra seneng. Sampean ora ridho ayyakuna lahu fid dunya walana. Sampean enggak ridho, sampean enggak seneng mereka mendapatkan kenikmatan seperti itu di dunia, sedangkan kita akan menikmati kenikmatan itu di akhirat. Sampean ora seneng, Mbok. Qala bala, oh tentu saya senang gitu Rasul, saya tentu senang, tetapi saya enggak tega melihat panjenengan seperti itu. Ya, kemudian fanazala Jibril datang. Sunnatullah qad jarat ala anna ladzat dunya tangqusu ala. Jadi kebiasaan dunya. Iki berarti iki ngendikane malaikat Jibril. Tenan malaikat Jibril penak men iki. Jadi malaikat Jibril ngendikan sing jenenge donya ya kebiasaane Gusti Allah nek sing jenenge kelezatane akhirat enake akhirat kuwi dienggo wong sing ning donyane mendapatkan kenikmatan yang sedikit.
Wong sing entuk kenikmatan, kelezatan akeh ning akhirat, wong sing ning donya entuk kenikmatan sing sedikit. Sebaliknya, wong sing saiki ning donya entuk kenikmatan, kelezatan sing akeh, kesenengan sing akeh, sesuk ning akhirat entuke sedikit. Ngendikane Jibril, ya Allah, ini betul-betul. Ini jadi quote lagi nih Mbah Zainal. Ini prinsipnya seperti itu. Jadi nek Mbah Zainal, nek pengen kowe pengen penak nih, didhawuhi dahar sing akeh. Enggak mau, dahar banyak tuh enggak mau. Sebab pilihannya, lah kowe kepengin penak ning donya apa penak ning akhirat. Mbah Zainal tenang ya Allah. Dadi nek manganmu penak ning kene ya sesuk siap-siap manganmu ning akhirat ora patek enak. Bangsa koret-koretanku lah kuwi sampean mangan ning kene sing enak-enak. Tapi saiki wis membiasakan diri sing nggih makane sederhana, tidak kok memanjakan perut, sesuk mangan enak ning akhirat. Nah, ini betul-betul prinsipnya Allah yarham si Mbah Zainal ini. Nggih. Fakullama kanat ladzatud dunya aktsara kanat ladzatul akhirati aqalla. Wong sing kenikmatane ning donya iku akeh, sesuk kenikmatane ning akhirat kuwi sethithik. Demikian sebaliknya. Ya, ini prinsip-prinsip yang Masya Allah ya menjadi ajaran dan pedoman dari Kanjeng Rasul Muhammad SAW dengan kezuhudannya. Wa kaifa tad'u ratu man laulahu lam tukhrajid. Bait ini menjadi alasan dari bait sebelumnya lagi. Wa kaifalan, bagaimana tad'u, mengajak, mendorong, ila dunia, kepada dunia. Bagaimana dunia mengajak, apa daruratu man, kebutuhane wong, darurate wong. Bagaimana mungkin dunia ya mendorong kebutuhane wong sing laulahu lamun ora ana utawi man iku lam tukhraj, ora dianakke, ora ditokke apa dunya minal adami sangka ora ana. Masyaallah. Wa kaifalan wa kaifatat, bagaimana mungkin mendorong, mengajak ila dunya maring dunya apa daruratu man, kebutuhane wong sing laulahu lamun ora ana utawi nabi iku lam tukhraj, ora bakal ditokke, diciptake. Maksudnya apa dunya minal adami sangka ora ana. Bahasa ininya gampangnya, bagaimana mungkin Kanjeng Nabi Muhammad butuh pada kemewahan dunia, sedang tanpa beliau tidak akan ada dunia. Nggak ada nabi, nggak akan ada dunia. Jadi awake dhewe dunya lan saterusé diciptake sebab diciptake ne sing jenenge Nur Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad diciptakan sebelum apa-apa, barulah kemudian diciptakan yang lain-lainnya, Nabi Adam dan seterusnya. Jadi nek ora ana Kanjeng Nabi, ora ana awake dhewe, ya ora ana donya iki. Dan bagaimana mungkin Nabi butuh kepada dunia, padahal dunia itu ada sebab adane onone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa saudara. Ya, jadi wajar kalau begitu, wajar Nabi nggak butuh dunia loh. Dunia kanggone Nabi ora ana apa-apane, kaya mau Nabi dunia itu dianggap seperti
tanah itu tadi. Lha boy tanah ning kene ana ning ndi ana. Ya toh? Ibarat kezuhudan Nabi ya melihat dunia ini. Nggih. Saya kira ini pelajaran-pelajaran yang hari ini hari ini sesuatu yang penting. Nggih. Di saat orang gampang sekali marah, gampang sedikit-sedikit jaluk, sedikit-sedikit bengok, sedikit-sedikit demo, kurang iki sedikit demo. Ya. Ini mari kita melihat pelajaran dari panutan kita Kanjeng Rasul Muhammad SAW, ya, menjalani kehidupan dengan dengan miskin, dengan ini nggak apa-apa. Miskin itu bukan sesuatu yang jelek, enggak. Yang jelek itu kalau Anda itu tidak terhormat dengan kemiskinan. Caranya apa? Masih ada tapi isi jaluk-jaluk ini tidak terhormat, dan itu tidak berlaku sama sekali pada Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian saudara-saudara, semoga bisa difahami dengan baik ya. Insyaallah besok kita lanjutkan dan nakhtatim bilhamdulillah.